Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan nikmatnya lah Allah memberikan kepada kita dan menakdirkan kita semua untuk dapat melaksanakan sebagian perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam tetap dilimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang taat hingga hari kiamat. Kewajiban khatib menyampaikan wasiatnya Allah, menyampaikan wasiatnya Rasulullah, bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Hanya dengan menjalankan takwa niscaya kita akan mendapat kebahagiaan di dunia serta mendapat kebahagiaan nanti di alam akhirat. Di antaranya ajaran serta ajakan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang diterima dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanu kaqita'il laili muslimah. Sabda Rasulullah, bersegeralah kalian untuk beramal soleh, karena nanti akan datang suatu masa yang mana pada masa itu banyak fitnah, bagaikan penggalan malam yang gelap gulita. Maka di antaranya, kana rajulun yusbihu mu'minun wa yumsi'a kafiran wa yumsi'a mu'minun yusbihu kafiran bai'ahu dinahu bi'aradi minat dunya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan gelapnya fitnah, banyak ujian, banyak cobaan nanti yang akan kita hadapi. Dan sekarang ini sudah mulai terasa kita rasakan. Boleh jadi orang paginya beriman tapi sorenya dalam keadaan kafir, dan begitu pula sebaliknya, boleh jadi orang itu beriman
pada sore hari, tapi pagi-paginya sudah di dalam keadaan kafir. Kenapa? Dikarenakan yubayinu dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dikarenakan keperluan kehidupan dunia. Sedangkan orang banyak kita mengabdi kepada Allah, sehingga malam kita sempatkan untuk beribadah kepada Allah. Subuhnya kita melaksanakan solat mengabdi lagi kepada Allah. Ketika ditawari oleh hal yang tidak bermanfaat, oleh hal yang bisa menjadi maksiat kepada Allah, kita menerimanya karena ukuran harga yang sedikit. Kenapa? Mereka bukan orang yang tidak beriman, mereka bukan orang yang tidak tahu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu, tapi dorongan hawa nafsunya untuk melakukan kemaksiatan, itulah yang menjadi fitnah kepada kita semuanya. Makanya untuk itu teguhkan iman kita. Berimanlah kita kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, bahwa Allah selalu melihat kita, selalu memperhatikan kita. Maka Allah harus berada di dalam diri kita kemanapun kita pergi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kita semua, yang mana di dalam dara'atul isti'la tadi dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, akankah kamu suka kalau aku tunjukkan kepada suatu perniagaan kepada kalian, suatu usaha, suatu bentuk upaya yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang sangat pedih? Maka di antaranya modalnya tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah. Iman itu memerlukan pelajaran yang sangat tinggi, tapi Allah tidak akan mencari sebagaimana mengharuskan kita harus imannya seperti imannya para nabi, seperti imannya para ulama. Tapi kita harus mengupayakan iman kita setinggi-tingginya, semaksimal-maksimalnya. Kepada kita pergi, ingat bahwa kita iman kepada Allah. Kalau kita iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, semuanya kita berserah kepada aturan Allah. Jangan kita berserah kepada aturan keinginan, jangan kita berserah kepada aturan akal. Akal itu adalah sebagai mata, sedangkan cahayanya itu adalah iman. Apa yang dinamakan iman? Nurun fi qalbi, cahaya yang ada di dalam hati dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya mata, kalau tidak ada penerangnya, kita bisa kesasar, kita bisa sesat. Makanya yang harus kita perhatikan penerangnya, biar kita tahu, barulah di situ akal kita gunakan. Mana yang baik, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batal. Yang keduanya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian harus berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Apa yang dinamakan berperang di sini? Banyak yang harus kita perangi. Pertama, perangi keinginan kita, hawa nafsu kita yang sekiranya akan menyesatkan kehidupan kita. Perangi juga
yang ada di dalam lingkungan kita andai kata bertentangan dengan keinginan Allah, bertentangan dengan aturan Allah, perangi. Banyak juga nanti ada yang perang besar, kita melawan orang kafir, itu perang besar. Perang yang sangat besar adalah memerangi hawa nafsu. Ala raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ingatlah, kita baru keluar dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat bertanya, apa perang yang besar itu ya Rasulullah? Jawab Rasul, mujahidatun nafsi, adalah memerangi hawa nafsu kita. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, berarti hawa nafsu kita jadikan sebagai Tuhan. Kalau hawa nafsu dijadikan Tuhan, sudah jelaslah kehidupan kita akan tersesat dunia dan akhirat. Nauzubillah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perjuangkan agama, selalu duduk di dalam agama, selalu kita bergerak di dalam agama. Kalau bilang kenapa kok agama Allah harus dibela, bukan kita, tapi Allah yang menyuruh. Allah yang menyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkan agama Allah, belalah agama Allah, berjuang di jalan Allah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, man ansari ila Allah. Siapa kiranya yang akan menolong aku menuju Allah? Siapa kiranya yang akan membantuku untuk menegakkan agama Allah? Itu Nabi Isa mengajar kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Allah menyuruh kepada kita berjuang, berjalan, bekerja selalu di jalan Allah. Insya Allah itulah pekerjaan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang seterusnya, dengan apakah kita berjuang? Biamwalikum. Yang pertama dengan harta. Carilah kita harta sebanyak-banyaknya, tapi gunakanlah harta itu di jalan yang diridhoi Allah, sesuai dengan yang diperintahkan Allah, bahwa kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekahnya, ada jariahnya. Gunakan harta tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, dengan apa lagi kita berjihad? Dengan apa lagi kita memperjuangkan agama? Yang terakhirnya adalah dengan jiwa kita sendiri. Meskipun kita harus mati, harus berpisah nyawa dari raga, tapi diusahakan, kita harus berusaha akhir kehidupan kita berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada suatu saat nanti orang yang memegang agama, berpegang teguh kepada agama, bagaikan seorang yang memegang bara api. Kalau dipegang terasa panas, kalau dibuang kita murtad. Dilepaskan api dari tangan kita murtad. Kita melepaskan agama murtad. Kita pegang agama akan berat-berat saja hidup ini. Maka untuk itu kita selalu harus meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah awal meskipun sedikit dapat bermanfaat, wabil khusus untuk khatib, umumnya untuk hadirin yang selalu mengharapkan rahmat serta ridha ya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع وارعى وانصر دولة المحسنين والإحسان المدبر بهذا البلاد والجيران المتمسك بالله وحيد الصمد جعل له ولمن بعده أولى ومعينا في كل وقت وحيد وجعل سالكا إلى سبيل الهداية واليقين ومقيما بإصلاح أمور الدنيا والدين إلى الحق رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم. قيموا الصلاة.